Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tugas ujian tengah semester saya, yaitu bermata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Maftuha MPDI. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya dari absen 43 dengan nama Eka Ana Mukhlas dengan nomor induk mahasiswa 1800205223212 dari kelas PGMI 3C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, di kesempatan ujian tengah semester ini ada beberapa pembahasan, yaitu ada 5 pembahasan tentang apa itu soal ujian tengah semester. Baik, untuk selanjutnya yaitu di pembahasan yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Jawabannya bagi saya adalah mengadaptasi kurikulum untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa adalah sangatlah penting untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan relevan. Tentang beberapa pengertian bagi saya tentang penyesuaian kebutuhan dan karakteristik siswa dari konteks kurikulum, yaitu yang pertama, pengevaluasian kebutuhan siswa. Artinya melakukan penilaian pengamatan terhadap kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa dengan meliputi tentang tes, observasi, dan wawancara. Artinya adalah bagaimana seorang guru itu harus bisa meneliti dan menguasai karakteristik dari muridnya tersebut atau siswanya tersebut, yaitu mengidentifikasi pada kemampuan dan kelemahannya. Bagaimana karakteristik siswa tersebut, salah satunya tentang faktor-faktor yang eksternal yang dapat mempengaruhi pembelajarannya, seperti latar belakang budaya dan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, tentang penyesuaiannya bagi saya yaitu mempengaruhi tentang variasi metode pengajaran. Artinya menggunakan berbagai strategi pengajaran itulah sangatlah penting, karena tidak hanya dengan cara ceramah. Artinya bagaimana ceramah itu bisa dikembangkan, salah satunya melibatkan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan demonstrasi praktik. Salah satunya yaitu mempertimbangkan siswa belajar yang berbeda, yaitu secara mempengaruhi tentang visual, audiotori, dan kinestetiknya. Ya, yang selanjutnya bagi saya tentang bagaimana penyesuaiannya, yaitu mempengaruhi tentang evaluasi dan umpan balik terus-menerus. Melakukan penelitian bagaimana dalam pengamatan secara teratur untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Artinya bagaimana seorang guru tersebut harus bisa mengamati secara teratur bagi pribadinya untuk menguasai bagaimana siswanya agar belajar secara efektif. Selanjutnya yaitu tentang penguasaian kurikulum dalam konteks pembelajaran, itu meliputi juga evaluasi kembali dan penyesuaian terus-menerus. Nah, mengapa demikian? Karena melakukan evaluasi berkata terhadap kurikulum dan mengajukan perbaikan itu berdasarkan hasil pembelajaran siswa dan analisis dari pembelajaran, maka dengan penyesuaian terus-menerus maka akan terjadi timbullah peningkatan yang relevan dan akan menjadi mempertimbangkan pembelajaran yang semakin efektif dan efisien. Itulah pemaparan di soal pertama. Selanjutnya yaitu di soal yang kedua. Di soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Menurut saya yaitu pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran aktif di mana siswa terlibat dalam proyek pembelajaran yang signifikan. Artinya yang dirancang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Tujuan dari pembelajaran berbasis proyek ini yaitu untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang konsep atau suatu topik tertentu melalui pengalaman langsung,
kolaborasi dan pengalaman siswa tersebut. Beberapa langkah untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum diantaranya bagi saya yaitu perencanaan proyek secara struktur. Artinya yaitu menentukan langkah-langkah secara jelas dan sesuai dengan kurikulum yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaiannya. Yang kedua yaitu memilih tujuan pembelajaran yang jelas. Mengapa demikian? Karena artinya menentukan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai melalui proyek ini tujuannya harus sesuai dengan kurikulum dan memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilannya dan pengetahuannya yang relevan. Selanjutnya tentang langkah mengintegrasikan pembelajaran yaitu menghubungkan dengan kurikulum dan standar pembelajaran. Artinya memastikan bahwa proyek saling berpengaruh dengan tujuan dan standar pembelajaran yang telah diterapkan. Hal ini memastikan bahwa pembelajaran tersebut berbasis proyek mendukung perkembangan siswa sesuai dengan kurikulum. Itulah pembahasan soal yang nomor 2. Selanjutnya yaitu pembahasan di soal nomor 3. Bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Menurut saya, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Salah satu dari pendukungnya teknologi dalam kurikulum yaitu sumber belajar pembelajaran daring. Artinya yaitu ada berbagai situs web, platform video, ataupun YouTube itu bisa mengendalikan atau bisa memberikan konten belajar yang mendukung kurikulum. Artinya dalam pembahasan atau penjelasan materi bisa kita dapat secara luas atau kita bisa memberikan penjelasan secara gamblang dan sesuai banyak kriteria dengan cara pembelajaran daring seperti kita memberikan antusiasi video YouTube yang akan bisa dipelajari dengan berbagai karakternya yang bisa disesuaikan dengan pengalaman lingkungannya. Yang kedua yaitu edukasi berbasis aplikasi. Artinya yaitu aplikasi pembelajaran khusus dirancang untuk membantu siswa memahami konsep tertentu atau mengasah keterampilan tertentu. Contohnya yaitu termasuk dalam aplikasi berbahasa asing, maka dari aplikasi tersebut bisa memungkinkan siswa untuk bisa belajar secara pengalaman pribadinya atau secara bisa disesuaikan dengan lingkungannya yang dapat diterapkan dengan sesuai keinginannya. Yang ketiga yaitu tentang mendukung teknologi penggunaan platform pembelajaran digital. Penggunaan teknologi dalam kurikulum platform yaitu seperti Google Class atau metode yang memungkinkan guru untuk menyediakan materi tugas dan umpan balik secara daring, maka hal tersebut dapat memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa. Artinya yaitu dengan adanya teknologi tersebut maka dapat memungkinkan berjalannya dari kurikulum dapat berjalan secara lancar. Itulah pembahasan soal di nomor 3. Selanjutnya yaitu di pembahasan soal nomor 4. Mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan. Karena evaluasi sangat penting dilakukan karena memiliki sejumlah manfaat yang signifikan dalam mengoptimalkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Salah satunya yaitu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam evaluasi kurikulum memungkinkan untuk memeriksa sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau yang telah tercapai. Hal ini membantu memastikan bahwa materi dan metode pengajaran memadai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua menurut saya yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Dengan evaluasi kurikulum membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang ada. Artinya informasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan atau memodifikasi kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa.
dari contoh konkret dari jenis evaluasi yang dapat dilakukan, yaitu pengamatan kelas. Salah satu contoh, guru atau evaluator dapat mengamati interaksi dan keterlibatan siswa selama pelajaran untuk mengukur aktivitas metode pengajaran dan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Contoh kedua yaitu evaluasi kinerja guru. Artinya yaitu dalam evaluasi kinerja guru, proses di mana kinerja guru dievaluasi berdasarkan kinerja tertentu, termasuk kemampuan mereka dalam menyampaikan materi dan mendukungnya pembelajaran siswa agar pembelajaran semakin lebih baik. Yang ketiga yaitu contohnya tugas proyek atau penugasan. Artinya dalam contohnya memberikan siswa tugas atau proyek untuk menyelesaikan dapat membantu mengukur kemampuan mereka dalam menerapkan konsep atau keterampilan yang telah dipelajari. Itulah pembahasan soal nomor 4 dari saya. Selanjutnya yaitu pembahasan di soal yang nomor 5. Di soal nomor 5 yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Penilaian dalam pembelajaran yang efektif adalah proses yang melibatkan pengumpulan informasi tentang kemajuan dan pencapaian siswa. Tujuan dari penilaian adalah untuk memahami sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, serta untuk membimbing dan memperbaiki proses belajar mengajar. Penilaian dalam pembelajaran yang efektif adalah proses yang sistematis untuk mengukur pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Hal ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk memahami kemajuan siswa dari tentang kemampuannya dan kelemahan mereka, dan memberikan umpan balik yang bermakna untuk mendukung perkembangan mereka. Tentang contoh konkret guru dalam melakukan penilaian yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Artinya yaitu setelah melakukan penilaian, berikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada siswa agar umpan balik umum seperti bagus atau buruk itu menjadi dampak. Karena hal itu, maka seorang pendidik harus bagaimana dalam umpan balik konstruktif ini guru bisa mengembangkan bagaimana pemikiran siswa tersebut bisa menjadi lebih baik atau bahkan menjadi karakter nilai yang tinggi. Selanjutnya tentang contohnya, melibatkan siswa dalam proses penilaian. Bagi saya yaitu melibatkan siswa dalam menilai dan mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan teman siswa. Artinya bagaimana saling mengoreksi yang dapat membantu mereka untuk memahami kriteria penilaian dan mengembangkan keterampilan evaluatif. Selanjutnya tentang contohnya, bagi saya yaitu memberikan kesempatan untuk revisi atau perbaikan. Tentang revisi ini memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki atau merevisi karya mereka berdasarkan umpan balik. Artinya bagian penting dari proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk belajar dari kesalahan dan meningkatkan kualitas karya mereka. Jadi penilaian ini sangatlah penting untuk siswa terutamanya, karena dalam penilaian akan menjadi pengembangan dan akan menjadi penilaian yang tinggi bagi karakter siswa tersebut. Nah, itulah pemaparan dari tugas pembahasan di soal nomor 5 saya. Dan di soal ujian tengah semester ini ada 5 pembahasan dan sudah saya isi dan saya paparkan dengan sebaik-baiknya. Itulah pemaparan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.